Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya membahas mengenai nilai, kepentingan, dan hukum. Dan kali ini saya akan mencoba menguraikan norma sebagai konkretisasi nilai. Karena demikian fleksibel, demikian abstrak, dan mungkin sangat subjektif, maka nilai sulit untuk dijadikan panduan hidup bersama. Disadari atau tidak, baik individu maupun masyarakat mempunyai sistem nilainya masing-masing. Di antara sistem nilai individu maupun masyarakat, agar terjadi integrasi yang proporsional, maka dibutuhkan wujud konkretisasi nilai. Dan dari situlah konkretisasi nilai itu muncul, yaitu norma. Norma di sini diharapkan dapat memandu baik sikap maupun perilaku dari individu maupun masyarakat. Jadi yang diarahkan oleh norma tidak hanya perilaku, tetapi juga sikap. Misalnya norma agama, tidak hanya mengarahkan kepada perilaku yang lebih terarah pada sifat fisik, tetapi juga sikap batin, yaitu attitude. Contohnya, si A bisa saja sangat rohani ketika dilihat oleh orang, tetapi ketika tidak ada yang melihatnya, maka dia bisa berbuat yang sebaliknya. Nah, di dalam agama, perbuatan yang demikian tidaklah bernilai, tidak ada nilainya. Maka sia-sialah perbuatan rohaninya waktu dilihat oleh banyak orang. Demikian juga hukum, tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga niat. Di dalam hukum pidana, tidak hanya mengatur soal perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga soal kesalahan yang terdapat pada niat seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, dari situlah jelas kiranya bahwa norma itu tidak hanya mengarahkan perilaku, tetapi juga sikap. Ada beberapa klasifikasi mengenai norma. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma hukum. Nah, dari masing-masing norma ini mempunyai wilayah ruang untuk mengembangkan perluasannya sendiri-sendiri. Misalnya norma agama yang berada pada lingkup privat, di mana ada ritus dan liturgi yang tidak boleh diubah sembarangan oleh orang maupun negara. Yang kedua, norma kesusilaan yang berada pada ruang sosial masyarakat, yang tumbuh dan kembangnya itu berdasarkan turun-temurun. Lalu ada norma hukum yang berada dalam ruang publik, mengatur segala perilaku yang berada dalam lingkup suatu negara, yang menyatakan bahwa ada persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi intinya dari penyampaian video kali ini, norma itu sebagai perwujudan konkretisasi dari nilai agar dia dapat mengatur baik sikap maupun perilaku seseorang. Dan baik norma agama, norma sosial, dan norma hukum mempunyai wilayah garapan ruang yang berbeda-beda, dan mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya jika masing-masing tugas dan kewajibannya diatur di dalamnya. Jadi itulah sahabat Rumah Pancasila, bahwa norma merupakan perwujudan dari nilai itu sendiri. Kiranya sahabat Rumah Pancasila, materi yang saya sampaikan kali ini dapat dijadikan bahan diskusi, maupun kalau ada pertanyaan di kolom komentar bisa kita bicarakan bersama. Itu saja sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan.
Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih.